Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Pamungkas. Saya mahasiswa program Dr. Ilmu Akuntansi FEB UGM, dan saya adalah mahasiswa bimbingan tim promotor yang terdiri dari Profesor Syaiful Ali PhD, Bapak Sony Warson PhD, dan Bapak Singgi Wijayana PhD. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal disertasi yang sedang saya kerjakan yang berjudul Transformasi Digital dan Kinerja Bisnis Berkelanjutan di Rumah Sakit, Analisis Determinan Teknologi Organisasi Lingkungan atau TOE, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Pengaruh Posisi Adopsi. Sebagai latar belakang, beberapa sorotan isu yang mencakup atensi global maupun atensi yang berkaitan khusus dengan transformasi digital di rumah sakit menjadi dasar bagi saya untuk memilih topik disertasi ini. Pertama, dari sisi atensi global, pendidikan dan kesehatan ini telah banyak diketahui dan diyakini sebagai pilar-pilar utama dalam peningkatan kekuatan modal insani yang dapat mendukung kemajuan dan pertumbuhan ekonomi setiap negara, sehingga sektor kesehatan menjadi prioritas. Kemudian bagaimana kesehatan itu juga menjadi target dari aksi global PBB yang termuat dalam Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana Indonesia juga tentunya berpartisipasi di dalamnya. Dan target ketiga dari SDGs ini difokuskan pada bagaimana upaya penyediaan layanan medis dan yang terjangkau dan ramah lingkungan dapat disediakan pada publik secara adil dan merata. Kemudian isu revolusi industri 4.0 yang menghadirkan tantangan transformasi digital, dan tentunya transformasi digital dalam sektor kesehatan ini menjadi bagian penting karena proses TD pada sektor kesehatan ini tidak lain menyangkut pada tidak hanya pada praktik medis saja, tetapi juga pada aspek bisnis industri kesehatan itu sendiri. Dan juga sorotan tentang isu keberlanjutan, yaitu dimensi sosial lingkungan yang berkaitan dengan pengukuran kinerja organisasi, belakangan ini menjadi sebuah atensi yang semakin besar untuk bisa disertakan dalam pengukuran kinerja organisasi secara menyeluruh. Kemudian atensi terkait isu transformasi digital di rumah sakit. Nah, praktik transformasi digital ini di rumah sakit berkaitan dengan upaya pemanfaatan teknologi digital untuk pengelolaan data dan penggunaan informasi, baik itu pada proses klinis maupun bisnis, yang kemudian mengarah pada dua tujuan utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan upaya untuk mengurangi biaya atau efisiensi. Upaya transformasi digital di bidang kesehatan ini juga punya tantangan tersendiri karena adanya sifat pluralistik yang dijadikan oleh pekerjaan yang padat pengetahuan oleh beragam profesional dalam sebuah lingkungan organisasi yang karakteristik kekuasaannya tersebar karena ada latar belakang manajer rumah sakit yang berbeda-beda, sehingga dalam konteks pencapaian berbagai tujuan strategis seperti upaya transformasi digital ini seringkali muncul pertentangan yang kemudian menjadikan organisasi seperti rumah sakit ini menjadi lebih kompleks untuk menerapkan transformasi digital. Infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi di rumah sakit ini juga relatif tertinggal dibandingkan sektor lain karena ada kecenderungan bagaimana investasi teknologi itu dilakukan secara terfragmentasi atau occur in silos, sehingga dalam konteks pengukuran tingkat kemanfaatannya menjadi sulit dilakukan. Dan juga bagaimana menilik beberapa perkembangan literatur terakhir dalam konteks transformasi digital di rumah sakit, dan khususnya bagaimana konteks aspek keberlanjutan ini juga masuk pada isu-isu yang dibahas dalam kinerja rumah sakit, terutama dalam pengembangan Sustainable Balance Scorecard yang melibatkan dimensi sosial dan lingkungan. Respon pemerintah Republik Indonesia terkait transformasi digital kesehatan juga menjadi pertimbangan. Sejatinya sudah ada beberapa produk regulasi yang melandasi arah kebijakan maupun peraturan pemerintah untuk kemudian rumah sakit dalam dapat mengembangkan sistem informasi atau teknologi, khususnya dalam konteks pelaksanaan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS, dan juga secara khusus pada tahun 2021 melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah Republik Indonesia mendirikan
yang dinamakan DTO atau Digital Transformation Office di Kemenkes RI yang bertugas untuk mengawal agenda nasional transformasi kesehatan, transformasi digital kesehatan. Ada 3 kegiatan prioritas yang saya coba rangkum dari cetak biru transformasi digital kesehatan Indonesia itu. Pertama adalah integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan, dan pengembangan ekosistem. Nah, meskipun sudah merujuk pada secara spesifik pada agenda transformasi digital kesehatan, namun konteks isu disertasi yang saya kerjakan terkait transformasi digital ini agak berbeda karena saya ingin menyoroti bagaimana transformasi digital itu dilakukan di level organisasi. Nah, ini berbeda karena respon pemerintah terkait dengan cetak biru transformasi digital kesehatan ini masih pada tataran upaya-upaya makro untuk mengkonsolidasi data secara nasional. Jadi atensinya belum atau prioritasnya belum pada level pemberdayaan organisasi, terutama dalam peningkatan kinerjanya. Nah, dari sorotan isu yang menjadi latar belakang tadi, ada beberapa poin rumusan masalah. Selain tadi cetak biru transformasi digital kesehatan Indonesia yang tadi masih berpusat pada utamanya pada konsolidasi data kesehatan, pengembangan aplikasi, dan juga pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Di dalam dokumen cetak biru itu juga mengatakan bahwa 80% fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia ini belum melakukan digitalisasi. Beberapa literatur juga menunjukkan beberapa poin tantangan atau masalah, seperti dikatakan bahwa banyak rumah sakit di Indonesia yang belum siap sepenuhnya menghadapi tantangan digitalisasi. Kemudian konteksnya dalam kinerja bisnis berkelanjutan yang menjadi salah satu sorotan isu yang saya angkat dalam disertasi juga sama, bahwa meskipun ada pedoman rumah sakit ramah lingkungan yang saat ini digunakan rumah sakit untuk mengukur kinerja keberlanjutan, namun pedoman ini yang saya pahami masih sifatnya evaluasi diri yang terpisah dari kinerja lainnya, yang sifatnya finansial maupun non finansial, sehingga tadi ketika ada penelitian yang mengembangkan sustainable balance scorecard yang menyatukan semua dimensi non operasional itu yang sudah mencakup sosial lingkungan, menjadi sebuah pertimbangan yang menarik untuk bagi saya untuk kemudian dikaji lebih lanjut. Kelima tadi, rumah sakit punya keunikan karakteristik dan dalam kaitannya posisi adopsi yang juga menjadi perhatian dalam disertasi ini didasari pada bahwa ada kecenderungan dalam adopsi teknologi baru atau inovasi teknologi baru. Manajer organisasi ini biasanya cenderung wait and see, memilih menjadi late adopters karena kecenderungan mereka untuk mengurangi atau menghindari risiko atas keraguan terhadap tingkat keberhasilan atau tingkat pemanfaatan teknologi yang baru. Nah, dari rumusan masalah ini kemudian saya juga mencoba merespon beberapa celah penelitian dari beberapa studi literatur terkini terkait transformasi digital di sektor kesehatan, menunjukkan bahwa kumpulan artikel penelitian ini masih didominasi peneliti dari bidang teknik dan profesional medis, sehingga sudut pandang dari kalangan non-medis ini diperlukan. Kemudian riset-riset ini masih didominasi oleh studi kualitatif, sehingga disarankan untuk mengembangkan riset dengan metode kuantitatif, bahkan mungkin dengan metode campuran. Dan juga ketika ada bahasan terkait transformasi digital dan platform teknologi digital, ini masih mengarah pada diskusi pada platform-platform tertentu seperti misalnya IoT, blockchain, AI, dan seterusnya. Nah, sedangkan transformasi digital dalam konsep yang akan saya jelaskan lebih dari sekedar penggunaan platform teknologi digital tertentu saja. Dari situ kemudian dirumuskan 5 pertanyaan penelitian, sebagaimana bisa dilihat, mulai dari apakah determinan dari aspek teknologi organisasi dan lingkungan yang mempengaruhi transformasi digital di rumah sakit, apakah tata kelola TI berpengaruh terhadap transformasi digital yang dilakukan rumah sakit, apakah transformasi digital berpengaruh terhadap penciptaan nilai organisasi yang kemudian berdampak pada kinerja bisnis berkelanjutan di rumah sakit, apakah posisi adopsi antara menjadi pengadopsi awal atau pengadopsi akhir atau
mengadopsi belakangan dalam transformasi digital ini berpengaruh terhadap dampak kinerja bisnis berkelanjutan yang dicapai oleh rumah sakit. Dan yang kelima adalah bagaimana transformasi digital berpengaruh terhadap penciptaan nilai organisasi yang kemudian berdampak pada kinerja bisnis berkelanjutan di rumah sakit. Kontribusi penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan 3 kontribusi. Satu, dari sisi teori, tadi mengisi celah penelitian dengan menyajikan perspektif dari kalangan medis, kemudian mengangkat topik transformasi digital yang ini bukan terbatas pada penggunaan platform teknologi digital tertentu saja. Kemudian desain riset juga akan dikembangkan dengan metode campuran, mixed methods, dan juga dalam disertasi ini secara teori kita mengembangkan model riset baru yang menghubungkan transformasi digital dengan kinerja bisnis berkelanjutan yang sejauh dalam penelusuran saya belum ada penelitian yang menghubungkan keduanya. Kemudian dari sisi kontribusi praktik tentunya ini berguna bagi manajemen rumah sakit untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pengambilan keputusan strategis dalam konteks upaya transformasi digital dan meningkatkan kesiapan organisasi. Selain itu juga menyediakan pilihan penting untuk bisa membangun kesepahaman di antara kalangan manajer di manajemen rumah sakit tentang bagaimana upaya transformasi digital itu perlu dirancang untuk kemudian berpikir jauh sampai menunjang kinerja bisnis berkelanjutan. Nah, dari sisi kontribusi kebijakan, tentunya ini diharapkan hasil kajian ini nanti bisa menjadi bahan rujukan bagi pemerintah maupun instansi terkait untuk mengembangkan kebijakan, regulasi, atau program-program yang berkaitan dengan transformasi digital di sektor kesehatan. Beberapa tinjauan literatur saya gunakan untuk melandasi pengembangan model riset, termasuk juga landasan teori, beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan. Yang pertama kaitannya dengan konsep transformasi digital itu sendiri. Sejauh ini dari penelusuran literatur yang saya lakukan, tidak atau belum ada konsensus yang menyepakati definisi tunggal transformasi digital. Nah, karena transformasi digital itu sendiri berbeda dari sekedar praktik transformasi teknologi informasi secara tradisional, maka kita perlu juga meletakkan pada definisi yang berbeda. Nah, nanti dalam definisi operasional konstruk akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi yang jelas transformasi digital ini memerlukan keterlibatan organisasi secara menyeluruh. Jadi tidak hanya transformasi platform teknologi saja, tapi juga akan berpengaruh pada perubahan organisasi. Dan ini tidak menjadi tanggung jawab parsial organisasi. Misalkan hanya menjadi tanggung jawabnya bagian teknologi informasi saja. Nah, sifat transformatif dalam praktik TD ini menandai pemikiran ulang yang radikal tentang bagaimana organisasi akan memadukan elemen teknologi, proses, dan manusia untuk dapat menciptakan nilai dan mencapai kinerja bisnis yang lebih baik. Saya memilih kerangka TOE yang dikembangkan oleh Tornatsky dan Placer tahun 1990 karena sifat penggunaan kerangka TOE ini yang kemudian dalam penerapan di sejumlah literatur dikatakan dapat bersifat kasuistik. Karena objek penelitian itu mungkin memiliki setting atau pengaturan dan keunikan karakteristik masing-masing, sehingga determinan teknologi, organisasi maupun lingkungan, konstruk-konstruk yang ada di dalam masing-masing dimensi ini bisa disesuaikan atau di-adjust dengan karakteristik dari organisasi. Oleh sebab itu, saya memilih TOE sebagai teori untuk kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi digital di rumah sakit. Sedangkan dari sisi tata kelola teknologi atau IT governance, secara ringkas kita perlu melihat bahwa kemudian praktik transformasi digital itu akan melibatkan mekanisme struktural dan formal dalam pengambilan keputusan maupun upaya implementasinya. Sehingga dari situ beberapa literatur saya coba telusuri untuk melihat bagaimana kemudian tata kelola teknologi informasi, khususnya di rumah sakit ini menjadi satu isu yang penting. Nah, salah satunya adalah disebutkan bahwa manajemen teknologi informasi di rumah sakit ini menjadi sulit dikarenakan adanya jaringan atau kolaborasi berbagai aktor manajerial lintas fungsi
yang membawa beragam kepentingan dan juga mereka masing-masing memiliki tingkat pemahaman yang berbeda tentang peran teknologi informasi dalam mendukung layanan di rumah sakit. Nah, di sisi lain juga dikuatkan dengan fakta bahwa tata kelola teknologi informasi ini berhubungan dengan keselarasan strategis antara tujuan bisnis dan teknologi informasi yang nanti akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Kemudian selanjutnya bagaimana transformasi digital ini berpengaruh terhadap perubahan dalam penciptaan nilai. Utilisasi teknologi informasi dapat memfasilitasi transformasi proses penciptaan nilai. Nah, secara khusus saya mengadopsi building blocks transformasi digital yang dikembangkan oleh VIA 2019 yang mengatakan bahwa TD ini memungkinkan transformasi atau terbentuknya jalur-jalur baru penciptaan nilai yang nantinya dapat menghasilkan dampak positif bagi organisasi, termasuk salah satunya adalah peningkatan kinerja organisasi. Dan dalam konteks peningkatan kinerja sesuai dengan judul disertasi, saya mengukur dengan balance scorecard yang kemudian dikembangkan dengan dimensi sosial dan lingkungan yang kemudian dikenal dengan sustainable balance scorecard. Dan ini sudah dilakukan di dalam beberapa studi terdahulu bagaimana kemudian sustainable balance scorecard ini menjadi sebuah alat untuk pengukuran kinerja yang mencakup tidak hanya dimensi finansial, tetapi juga aspek atau perspektif non finansial yang sudah dikembangkan dengan melibatkan atau mencakup aspek keberlanjutan yaitu sosial dan lingkungan. Sedangkan landasan teori untuk menganalisis posisi adopsi, saya menggunakan diffusion of innovations. Teori ini dikembangkan oleh Rogers 1983 yang mengatakan bahwa adopsi suatu gagasan, perilaku, produk, atau inovasi baru, termasuk dalam konteks penggunaan teknologi, tidak terjadi secara simultan atau bersamaan, melainkan melalui sebuah proses di mana sebagian orang atau organisasi ini akan cenderung menjadi pengadopsi yang lebih awal dibandingkan yang lain. Nah, sebetulnya dalam konsep Rogers itu ada 5 kategori pengadopsi, tapi saya membatasi hanya menggunakan 2 kategori tipe pengadopsi, yaitu early adopters dan late adopters, yang ini juga sudah diterapkan oleh sejumlah riset terdahulu, yang pada riset itu juga merujuk pada teori DOI. Dari tinjauan literatur ini, kemudian saya mengembangkan model riset sebagaimana bisa dilihat. Model riset ini mencakup 12 konstruk dan juga pengembangan 12 atau perumusan 12 hipotesis yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Satu, konstruk keuntungan relatif ini berkaitan dengan seberapa besar transformasi digital ini memberikan manfaat atau dipandang lebih unggul dibandingkan konsep atau praktik teknologi sebelumnya di rumah sakit yang digantikan. Kemudian dari sisi kompatibilitas, ini mengukur sejauh mana praktik transformasi digital rumah sakit ini kompatibel atau sesuai dengan nilai-nilai pengalaman dan kebutuhan rumah sakit. Dari sisi keamanan, mengukur sejauh mana manajemen rumah sakit yakin bahwa transformasi digital dapat memberikan keamanan dan privasi dalam penggunaan data, serta tidak ada kekhawatiran terhadap potensi masalah keamanan dan privasi terkait dengan TD. Kemudian dari aspek dukungan manajemen puncak, ini berkaitan dengan pandangan manajemen puncak mengenai inisiatif teknologi dan mengukur keterlibatan mereka dalam inisiatif tersebut, dan sejauh mana pertumbuhan teknologi dalam organisasi didorong oleh manajemen puncak, dan berikut juga dukungan sumber dayanya. Kesiapan organisasi mengukur tingkat kepercayaan bahwa infrastruktur teknis dan organisasi tersedia, termasuk sumber daya, untuk mendukung upaya transformasi digital. Regulasi pemerintah mengukur sejauh mana pemerintah memberikan perhatian melalui penetapan regulasi untuk mendorong adopsi dan pengembangan sistem dan teknologi informasi yang berkaitan dengan transformasi digital rumah sakit. Dukungan vendor ini berkaitan dengan kemampuan vendor atau pemasok TI eksternal untuk memberikan dukungan transformasi digital, karena fakta sebagian atau banyak rumah sakit yang tidak bisa mengandalkan pengembangan teknologi ataupun upaya transformasi digital secara mandiri atau in-house, maka melibatkan pihak ketiga. Lalu efek bandwagon, ini adalah efek yang muncul ketika permintaan untuk melakukan transformasi digital meningkat karena mengetahui bahwa organisasi lain telah melakukannya. Maka organisasi tertentu akan mengikuti tren yang sama. Jadi secara sederhana ini mengukur efek ikut-ikutan yang dilakukan oleh rumah sakit dalam melakukan transformasi digital. Dari aspek atau konstruk tata kelola teknologi informasi, tata kelola
organisasi ini mencakup adanya mekanisme struktural dan proses formal di rumah sakit untuk mencapai keselarasan atau perpaduan yang lebih baik antara tujuan bisnis dan teknologi informasi dalam kaitannya dengan transformasi digital. Lalu pada konstruk perubahan penciptaan nilai ini menggunakan building blocks-nya VIAL, di mana transformasi digital ini diyakini dapat mengubah atau membentuk jalur-jalur baru penciptaan nilai melalui 4 cara: transformasi proposisi nilai, transformasi value network atau jaringan nilai, digital channel, saluran digital, serta bagaimana kemudian berdampak pada peningkatan kelincahan atau agility dan kekikanan atau dexterity organisasi. Sedangkan transformasi digital itu sendiri, saya menggunakan definisi yang dikembangkan oleh Kao, yang menunjukkan bahwa transformasi digital ini mencakup 4 atribut kunci yang harus ada. Yaitu pertama adalah bahwa transformasi digital itu harus didukung adanya orientasi strategi berbasis data. Yang kedua, harus ada utilisasi teknologi digital. Ketiga, harus ada upaya berkelanjutan atau reformasi lintas organisasi yang kemudian berdampak salah satunya pada inisiasi transformasi organisasi. Dan yang keempat, ada tujuan akhir untuk yang dirancang oleh rumah sakit dalam kasus ini untuk peningkatan kinerja organisasi. Nah, dari semua konstruk dan definisi operasional ini, kemudian kita akan mengukur kinerja bisnis berkelanjutan. Nah, kinerja bisnis berkelanjutan tadi mengukur dengan model sustainability balance scorecard yang mencakup perspektif finansial, perspektif konsumen, perspektif bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dan juga aspek berkelanjutan yang diukur dalam 2 perspektif, yaitu sosial dan lingkungan. Sedangkan kategori pengadopsi, sebagai saya jelaskan lagi, kita menggunakan pengadopsi awal dan pengadopsi akhir atau pengadopsi belakangan sebagai cluster untuk mengkategorikan posisi adopsi rumah sakit dan mengukur nanti dampaknya, dampak transformasi digital yang dilakukan terhadap kinerja bisnis keberlanjutan. Dari konstruk-konstruk dan definisi operasional itu, kemudian ada 12 hipotesis yang dirumuskan. Seluruh hipotesis ini menganalisis pengaruh positif pada transformasi digital rumah sakit. Secara khusus di hipotesis H10 dan H11 ini, variabel atau konstruk tata kelola teknologi informasi ini akan dihubungkan pada 2 pengukuran sekaligus, yaitu bagaimana dia berpengaruh positif terhadap transformasi digital dan bagaimana berpengaruh positif pada kinerja bisnis berkelanjutan secara langsung. Selain itu, konstruk pada hipotesis H1 sampai H8 ini mengukur semuanya merupakan bagian dari konstruk dalam kerangka TOE dari dimensi teknologi, organisasi maupun lingkungan. Dan terakhir adalah desain penelitian. Jadi seperti disampaikan tadi, untuk menangkap atau merespon celah penelitian, penelitian ini akan menggunakan pendekatan metode campuran, secara khusus menggunakan explanatory sequential mix method, di mana kemudian diawali dengan tahapan kuantitatif dulu atau metode kuantitatif, kemudian selanjutnya akan diikuti dengan tahapan kualitatif untuk kemudian mendalami atau mengkonfirmasi hasil-hasil dari analisis tahapan kuantitatif yang sudah ada. Nah, dari tahapan kuantitatif ini nanti tentu akan menggunakan data primer, survei, dan target sampelnya adalah 124 rumah sakit, target respondennya adalah manajer rumah sakit. Artinya manajer rumah sakit itu kami menarget manajer yang terlibat dalam upaya transformasi digital di rumah sakit itu. Baik itu mungkin senior managers atau di jajaran direksi. Instrumen yang digunakan kuesioner 78 item, teknik analisisnya tentu menguji validitas konvergen dan validitas diskriminan, dan uji hipotesisnya menggunakan structural equation modeling. Sedangkan kemudian nanti di tahap kedua secara kualitatif tetap menggunakan data primer melalui wawancara semi terstruktur. Target respondennya masih sama, manajer rumah sakit yang terlibat dengan upaya transformasi digital. Instrumennya nanti dirancang dengan open-ended questions dan analisisnya menggunakan analisis tematik, dan ini memang menjadi tantangan tersendiri karena kenapa kemudian tahapan metode campuran explanatory sequential dipilih,
Karena secara kuantitatif, ketika kita ingin mengukur kinerja bisnis rumah sakit ini, tidak semua bisa diakses data kinerjanya, sehingga beberapa studi memang mengatakan dan mengembangkan instrumen yang kemudian mengukur secara perseptual melalui survei. Tentu survei ini memiliki keterbatasan, sehingga tahapan kualitatif ini diharapkan nanti bisa memperkuat atau mengurangi bias yang mungkin muncul dari tahapan kuantitatif yang mengukur khususnya kinerja bisnis berkelanjutan melalui survei. Kemudian ada analisis tambahan yang juga dilakukan. Multi group analisis ini akan digunakan untuk menganalisis kelompok sampel early adopters dan late adopters. Dan juga nanti dalam tahapan kualitatif, kami mengharapkan rumah sakit yang menjadi responden tahapan kualitatif juga dapat menyediakan beberapa dokumen pendukung data sekunder untuk mengukur kinerja bisnis berkelanjutan. Demikian proposal disertasi yang sudah saya kerjakan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini, dan mohon tanggapan dan masukannya pada saat presentasi ataupun ekspos nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.